Kami dari Fraksi Gerindra menolak keras adanya pajak pertambahan nilai di bidang pendidikan. Semestinya pendidikan tugas negara, tapi kalau masyarakat bisa membantu, malah dikenakan pajak. Jadi sangat tidak bagus. Mereka membantu pendidikan kita, malah dikenakan pajak. Dan kami meminta kepada Mas Menteri melakukan hubungan lobby terhadap Kemenkyu, Bappenas, khususnya kepada Kemenkyu, bahwa kami fraksi PDI Perjuangan menolak kalau pendidikan dikenakan pajak pertambahan nilai. Lalu juga kami dari fraksi Nasdem, Mas Menteri, kami dengan tegas menolak apabila ada rencana pemerintah menaikkan pajak sekolah. Itu sangat absurd sekali menurut kami, karena ini hal yang sangat kita sayangkan, bertentangan dengan konstitusi, dan juga kami harap ini tidak diberlakukan seperti itu. Kami dari fraksi Partai Demokrat tentu juga menolak apabila sekolah diberikan pajak, karena saat ini semua sekolah sudah megap-megap dan juga tidak mungkin untuk menambah beban nanti kepada orang. Negara maju, Amerika, Eropa, Cina, kalau ekonomi sedang melambat, justru pajaknya jangan terlalu diuber. Nanti kalau ekonominya membaik, baru uber gitu lah. Karena kalau ekonomi lagi begini, terlalu ketat ngubernya, malah orang makin mengkeret. Saya mohon maaf, banyak perusahaan asing kok yang bayar pajaknya nggak beres. Dulu waktu kasus Gayus ada 27 perusahaan asing, ya kan, yang harusnya diperiksa karena nyogok Gayus dan sebagainya. Berarti nggak beres pajaknya kan? Tapi kita kok nggak berani kalau perusahaan asing dianggap takut anti asing. Padahal kalau kita jelaskan di luar negeri, di Amerika sendiri, mereka nggak bayar pajak, ya masuk penjara. Kalau berani uber pajak importir gula dan rafinasi, itu puluhan triliun. Pembayaran pelajaran bagus, tapi jangan lupa di Amerika biar anak orang kaya, mahasiswanya rata-rata kerja 20 jam seminggu part timer, karena mereka gengsi tergantung sama orang tua. Mereka wajib punya nomor pokok wajib pajak karena 20 jam per minggu. Di Indonesia saya mohon maaf, biar kata kaya-kaya mahasiswanya, itu duit bapaknya, dia bukan income earner. Jadi BUMN ini malah kebalik, malah disubsidi dari PN budget, habis itu ngerugi pula lagi. Nah, menurut kami ini harus dibenahi, itu bisa jadi sumber pendapatan pajak yang besar. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo menyebut bahwa selama ini pemerintah terlalu baik hati tidak mengenakan pajak pertambahan nilai terhadap sembako, pendidikan, dan jasa kesehatan. Ia mengatakan banyak sekali pengecualian, jadi pemerintah selama ini sebenarnya boleh dibilang terlalu baik hati, banyak barang jasa dikecualikan supaya kehidupan sosial ekonomi masyarakat dapat terjamin, dapat terjaga. Desainnya adalah semua barang dan jasa itu masuk dalam administrasi perpajakan, tetapi tidak otomatis ditafsirkan bahwa semua barang dan jasa kan dikenai pajak. Itu dua hal yang berbeda. Maka juga diperkenalkan skema-skema yang akan memberikan ruang bagi kemudahan dan fleksibilitas. Ada tarif rendah, tarif tinggi, tarif final, dan sebagainya. Namun, dalam perkembangannya, sudah semakin banyak varian-varian jenis produk baru yang sebenarnya tidak dinikmati oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Atas dasar keadilan, pemerintah akhirnya berencana menetapkan PPN untuk sembako, sama halnya dengan pendidikan dan jasa kesehatan. Ia mengatakan juga, tidak ada niat sedikit pun pemerintah untuk memajaki mengenai PPN atas jasa pendidikan umum,
Apalagi jasa pendidikan yang dikelola oleh yayasan oleh pihak-pihak yang selama ini digerakkan oleh kepedulian dan misi kemanusiaan sosial. Ia menegaskan, pemerintah akan menerapkan BPN untuk sekolah-sekolah yang mengabdikan misi sosial yang mengenakan biaya yang sangat mahal dan hanya bisa diakses kelompok tertentu. Di sisi terlihat ketimpangan makin besar, banyak orang tidak bisa mengenyam pendidikan secara memadai karena kesulitan ekonomi. Dia berpendapat sekolah bertaraf internasional, kursus privat, dan pelatihan-pelatihan profesional berbayar jelas bukan misi sosial. Namun alangkah baiknya jasa-jasa pendidikan yang disebutkan itu bisa berbagi melalui pajak untuk masyarakat miskin. Selanjutnya, saat ini ramai isu melahirkan akan kena PPN. Memang benar, jasa kesehatan nanti akan dikenakan PPN, namun ditujukan untuk orang kaya, sehingga akan menciptakan keadilan pajak di masyarakat. Namun, permasalahan bukan itu saja. Jika sembako premium dan juga pendidikan swasta yang dipajakin, tentunya semua barang akan ikut imbasnya, yaitu naik. Sebelumnya, Rizal Ramli juga memprediksi jika pemerintah akan menaikkan pajak sembako, tentu akan timbul kegaduhan. Rizal Ramli mengingatkan, setiap pemimpin diminta berhati-hati terhadap pungutan pajak. Pajak yang tinggi dan memberatkan rakyat terbukti telah menjadi penyebab utama revolusi yang terjadi di sejumlah negara. Sistem pajak yang berlebihan, tidak efisien, dan tidak adil yang memberatkan kehidupan rakyat jadi salah satu penyebab utama revolusi Perancis, Amerika, India, dan banyak negara lainnya. Rizal Ramli juga mengingatkan bahwa gejolak sebuah negara akan makin nyata jika para pejabat hidup bermewah-mewahan, sementara rakyat menderita karena dipunguti pajak yang tinggi. Sebuah negara akan semakin mendekati revolusi jika pajak rakyat itu dikorupsi untuk memenuhi gaya hidup pejabat negara. Ia menjelaskan bahwa periode 1774 hingga 1792, Kaisar Prancis Louis XVI telah keterlaluan dalam memungut pajak, sementara peruntukan pajak tidak efisien dan tidak adil. Selain Prancis, Rizal Ramli mencontohkan revolusi yang terjadi di Amerika Serikat. Revolusi di negara itu dimulai ketika kolonial Inggris menaikkan pajak. Kemudian terjadilah Boston Tea Party pada Desember 1773. Sementara di India, gerakan pajak dan monopoli garam yang dilakukan Inggris membuat Mahatma Gandhi menggalang kekuatan. Bersama jutaan rakyat India, Gandhi menggelar aksi Long March yang dikenal sebagai gerakan Satyagraha. Gerakan protes damai itu diikuti oleh jutaan orang awal kemerdekaan India.